A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di masa kekhalifahan Umayyah, kita akan lanjutkan penaklukan Andalusia. Yang berikutnya ini adalah penaklukan yang dipimpin langsung oleh pasukan Musa bin Nusair. Musa bin Nusair menunjuk salah seorang pembantunya untuk menggantikan posisinya dalam memimpin Afrika. Lalu ia menyeberang ke Andalusia dengan membawa 10.000 orang prajurit. Itu terjadi pada bulan Rajab tahun 93 Hijriah. Dan ia juga mengirimkan beberapa orang utusan kepada Tariq yang memintanya untuk memperlambat gerakan penaklukannya dan tidak terburu-buru karena terjadinya pemberontakan di beberapa wilayah yang telah ditaklukkan. Musa juga sengaja memilih jalan lain yang belum pernah ditempuh oleh Tariq, sehingga ia bisa memimpin langsung penaklukan beberapa wilayah baru. Musa juga berusaha menaklukkan kembali kota Sevilla yang memberontak. Lalu ia meneruskan perjalanan hingga kota Mardah dan berhasil menaklukkannya setelah melakukan pengepungan yang berlangsung selama beberapa bulan dan menyebabkan banyaknya syuhada yang gugur dari kaum muslimin. Kemudian penduduk Sevilla kembali melanggar perjanjian sehingga Musa terpaksa menaklukkannya untuk ketiga kalinya. Kemudian ia meneruskan perjalanan menuju Toledo, di mana ia bertemu dengan Tariq bin Ziyad di dekat kota tersebut. Lalu kedua pemimpin itu melakukan pembicaraan mengenai rincian rencana penaklukan yang akan dilakukan selanjutnya. Dan mereka pun sepakat pada satu rencana tertentu. Kemudian kedua pemimpin ini meneruskan gerakan penaklukan mereka di wilayah utara Spanyol, di mana kota-kota yang terletak di wilayah itu mulai jatuh satu persatu. Di antaranya adalah Zaragoza, Saqqah, dan Loredo di bagian utara, hingga akhirnya kaum muslimin sampai di pegunungan Pyrenees di utara Andalusia yang juga berbatasan dengan wilayah selatan Prancis. Dengan demikian kaum muslimin telah berhasil menaklukkan sebagian besar di wilayah Andalusia. Kemudian Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad terpaksa harus meninggalkan Andalusia menuju Syam pada tahun 95 Hijriah karena permintaan langsung dari Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Dan sebelum pergi, Musa bin Nusair menugaskan putranya Abdul Aziz untuk memimpin Andalusia. Abdul Aziz pun menuntaskan gerakan penaklukannya dilakukan di sejumlah wilayah yang terletak di bagian timur Andalusia. Dan saat itu terdapat sejumlah wilayah pegunungan di bagian barat laut Andalusia yang belum sempat ditaklukkan oleh kaum muslimin, sehingga orang-orang Nasrani Spanyol banyak berkumpul di sana. Dan seiring dengan berjalannya waktu, perkumpulan mereka berubah menjadi sebuah kekuatan Nasrani yang mulai memerangi kaum muslimin dan memiliki misi untuk mengusir mereka dari negeri Andalusia. Setelah menaklukkan Spanyol, kaum muslimin telah berusaha untuk terus maju ke arah Prancis dan Eropa Barat melalui Andalusia. Kaum muslimin meneruskan usaha mereka dalam mengatur berbagai urusan pemerintahan di Andalusia, dan telah terjadi beberapa pergantian pemimpin di Andalusia. Banyak di antara para pemimpinnya itu yang tetap menginginkan untuk melanjutkan gerakan jihad dan penaklukan wilayah baru. Yang salah satu pemimpin Andalusia yang cukup dikenal adalah As-Samah bin Al-Malik Al-Khawlani, yang pada tahun 102 Hijriah menyiapkan sebuah pasukan besar yang terdiri dari kaum mujahidin. Dan bersama dengan pasukannya ia melintasi pegunungan Pyrenees untuk menaklukkan wilayah barat daya Prancis yang lebih dikenal dengan nama Franka atau Gal. Ia berhasil menaklukkan sejumlah kota dan wilayah yang terdapat di daerah itu hingga sampai kota Toulouse. Dan perang itu As-Samah didampingi oleh Abdurrahman Al-Ghafiqi, dan terjadi pertemuan yang sangat dahsyat antara pasukan kaum muslimin dengan pasukan yang dipimpin oleh Pangeran Ektania, Duke Deu. Dan saat itu banyak dari kaum muslimin yang gugur sebagai syahid, termasuk panglima mereka Samah bin Malik Al-Khawlani. Maka Abdurrahman Al-Ghafiqi segera mengatur kembali pasukan kaum muslimin yang tersisa. Lalu ia membawa mereka mundur ke arah selatan pegunungan Pyrenees setelah sebelumnya sejumlah besar dari mereka terluka. Setelah kematiannya, kepemimpinan wilayah Andalusia dipegang oleh Anbasah bin Suhaim Al-Kalbi yang melanjutkan langkah para pendahulunya untuk berjihad di seluruh wilayah itu hingga akhirnya ia gugur sebagai syahid dalam sebuah peperangan pada tahun 107 Hijriah. Lalu Andalusia mengalami masa-masa di mana tidak ada pemimpin yang pasti hingga 112 Hijriah saat Abdurrahman Al-Ghafiqi menjadi gubernur di Andalusia, dan ia sangat berhasrat untuk mencoba kembali usaha penaklukan Franka di selatan Prancis itu, khususnya karena
Sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya, ia juga pernah berjihad di sana pada masa As-Samah bin Al-Malik Al-Khalani, dan itu membekalinya dengan pengalaman dan pengetahuan yang cukup untuk menghadapi penduduknya. Al-Ghafiqi dikenal karena sifatnya yang warok, bertakwa, soleh, dan memiliki iman yang kuat. Dan ia pernah berkata, seandainya langit dan bumi menyatu, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar darinya untuk orang-orang yang beriman. Al-Ghafiqi menyiapkan sebuah pasukan besar untuk berjihad di bawah gunungan Pyrenees di selatan Prancis, dan tak lupa ia juga menyiapkan senjata dan perbekalan yang akan dibutuhkan nanti di sana. Ia bergerak dengan pasukannya pada tahun 112 Hijriah. Lalu ia mulai terjun dalam sejumlah pertempuran di wilayah itu selama lebih dari 1 tahun, dan ia berhasil memenangkan banyak pertempuran tersebut. Dalam periode itu, Franka dipimpin oleh Charles Martel yang menyiapkan sebuah pasukan yang kuat untuk menghadapi kaum muslimin. Dan ketika musim dingin tiba, mereka segera melancarkan serangan terhadap kaum muslimin di sebuah tempat yang dikenal di kalangan kaum muslimin dengan nama Bilad Asy-Syuhada. Sementara di kalangan pasukan Prancis dikenal dengan nama Tours Poitiers yang diambil dari dua kota di kota Prancis. Karena pertempuran itu terjadi dekat kedua kota tersebut, pasukan Franka saat itu lebih kuat, lebih banyak, dan memiliki perbekalan yang lebih dari kaum muslimin. Juga lebih mengenal medan dan lebih siap menghadapi cuaca yang sangat dingin. Akan tetapi meskipun demikian, kaum muslimin tetap bertempur dengan gagah berani selama beberapa hari. Dan saat itu tanda-tanda kemenangan pasukan Franka dan kaum muslimin telah mulai terlihat. Menyadari hal itu, kaum muslimin mencoba untuk mengambil posisi mengitari pasukan musuh. Saat itu Abdurrahman Al-Ghafiqi, komandan pasukan kaum muslimin, gugur sebagai syahid. Padahal kaum muslimin belum lagi berhasil menyempurnakan posisi mereka. Kondisi ini membuat kaum muslimin terguncang. Namun demikian, pasukan kaum muslimin tetap berusaha untuk mencoba membalas serangan kaum pasukan Franka. Akan tetapi kekalahan benar-benar menimpa mereka. Pertempuran ini merenggut banyak syahadat dari mereka, dan bahkan ada yang mengatakan bahwa tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang berhasil selamat. Sumber-sumber sejarah Prancis banyak membahas tentang sejarah perang ini, dan mereka beranggapan bahwa kemenangan yang mereka peroleh atas kaum muslimin pada saat itu telah menghentikan langkah kaum muslimin ke Eropa Barat. Penting untuk diketahui bahwa kaum muslimin pernah berusaha untuk kembali ke wilayah selatan Prancis setelah wafatnya Al-Ghafiqi, dan bahkan mereka juga berhasil mendirikan beberapa kerajaan kecil di wilayah selatan Prancis. Dan layak untuk diketahui pula bahwa gerakan penaklukan pada masa dinasti Umayyah lebih sering digerakkan pada saat berkurangnya permasalahan internal negara Islam. Akan tetapi sepertinya yang lebih tepat adalah sebaliknya, yaitu bahwa ketika kaum muslimin sibuk berjihad dan meneruskan gerakan penaklukan, maka masalah dalam negeri pun akan berkurang. Dan ketika mereka berhenti berjihad, maka berbagai fitnah dan permasalahan pun muncul. Dalam sejarah Islam, masa dinasti Umayyah dianggap sebagai masa yang dihiasi dengan banyak penaklukan penting, dan pada masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik dianggap sebagai periode emas bagi gerakan penaklukan di masa dinasti Umayyah. Karena pada periode inilah kaum muslimin berhasil menaklukkan banyak wilayah baru di Sind, Andalusia, dan juga wilayah berada di seberang sungai. Dan jika kita membandingkan antara masa dinasti Umayyah dengan masa-masa yang sebelumnya ataupun sesudahnya, kita akan menemukan fakta bahwa tidak ada yang menandinginya dari segi luasnya wilayah penaklukan selain yang telah direbut pada masa Khulafaur Rasyidin sebelumnya. Dan pada masa-masa Khilafah Utsmaniyah di kemudian hari, bisa dikatakan bahwa ketika periode ini merupakan masa-masa penaklukan dan penyebaran Islam yang paling utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.